Record. Oke, selamat malam teman-teman penggemar setia di channel Diari Mata Indigo, para teman-teman DMI lovers dan Dimago fans. Malam ini kembali lagi di channel kesayangan kita di segmen Diari Mata Indigo siaran. Nah, masih dalam edisi sebenarnya cari partner pada hari ini dan mudah-mudahan partnernya bisa cepat ketemu dan terutama dari para eh, bintang tamu yang sudah pernah kita undang ke sini tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menjadi partner Mas Yus untuk nanti bicara tema-tema tentang spiritual dan supernatural ke depannya kayak gitu. Nah, pada malam hari ini Mas Yus kedatangan seorang tamu. Dia seorang ibu yang juga cukup dewasa pada malam hari ini. Karakternya cukup hangat dan beliau adalah seorang peramal profesional. Nah, tapi yang membedakan adalah media yang dia gunakan untuk meramal bukan tarot, bukan kartu, bukan media-media yang biasa, tapi dia meramal menggunakan bazi. Dia bisa mengetahui jodoh, dia bisa mengetahui rejeki, dia bisa mengetahui banyak hal. Apa saja yang mungkin ditanyakan oleh klien-klien ke depannya itu menggunakan metode yang namanya bazi. Nah, apa itu yang disebut bazi? Nanti kita akan coba gali dari Miss Iranawu. Nah, ini saya panggilnya Miss ya. Jadi supaya membedakan dari bintang-bintang tamu yang lainnya, saya mau coba sapa dulu Miss Irana. Apa kabar Miss Ira? Baik, selamat malam. Baik kabarnya, Selamat. Mas Yus? Iya, oke. Malam hari ini kita pengen tahu nih, Miss Ira, tentang meramal menggunakan bazi seperti yang tadi saya sudah coba perkenalkan di depan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Miss Ira sendiri ini menekuni dunia ramal-meramal ini awalnya ceritanya bagaimana sih kok tiba-tiba kemudian bisa kemudian masuk ke dunia ramal-meramal gitu? Ada latar belakangnya nggak? Ada cerita behind the scene-nya nggak? Bisa diceritain nggak? Awalnya saya memang seneng sih tentang ilmu Chinese metafisik ini, khususnya Pak Ce. Betulnya tepatnya dibilangnya Pak Ce sih. Pak Ce itu Oh, artinya Pak Ce. delapan karakter. Delapan Hmm, karakter. Pak Ce itu Paknya tuh delapan. Jadi artinya delapan oke. karakter yang terdiri dari tahun, bulan, Hmm, hari, dan jam hmm. lahir kita. Terus Oh, delapan karakter itu kan ada empat. Dibagi dua, hmm. di bawahnya lagi adalah sio-sionya. Karena Oke. kalau kita tahu kan biasanya kalau saat Imlek tuh kan ada nih hari ini tahun tikus, besok lagi Hmm, tahun kerbau. Itu ada 12 hmm. sio. Di atasnya Oke. itu unsur namanya batang langit, 5 Hmm, unsur dalam wusing dalam Chinese metafisik Cina tuh ada 5 hmm, unsur, ada air, ada kayu, hmm. ada Oke. tanah, ada Hmm. logam, dan satu lagi ada api. 5 unsur Oke. tersebut jadi 5 unsur dengan 12 sio. Yang mana yang Hmm. tadi saya katakan Pak Aceh itu ada 8 karakter. 8 karakter itu Hmm. yang akan kita baca. Dan Oke, ini begitu, memang begitu, sudah begitu. ada sejak masa betul sebelum dinasti Tang tuh udah ada, tapi Hmm. waktu itu zaman itu masih tiga, masih enam karakter. Hmm, Pas di hmm, hmm, masa hmm, hmm. dinasti Tang diformulasikan lagi menjadi ditambah jam lahir menjadi 8 karakter total. Oke, 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 oke. Ini Nah, memang ilmu kuno sudah sih. Nah, berarti kalau Miss Ira sendiri sudah berapa lama ini menekuni bidang ini sebenarnya? saya belajar pertama kali tahun 2008 ya sama guru 2008. saya. Oke. Oh, ada gurunya juga ya, berarti ya, Iya, kayak ada gitu. gurunya juga. Awalnya sih ya senang-senangnya, tapi lama-lama tertarik ya udah saya cari tahu, akhirnya saya dapat guru di sana ya, Hmm. udah belajar Oke, kenapa sampai kemudian sekarang. memilih media Pakce atau Bajini atau kenapa memilih kemudian media ini bukan yang lain gitu? Apa yang kemudian menarik bagi
Miss Ira untuk media ini gitu loh? Yang menarik karena dia juga memberikan solusi-solusi, apa ya, solusinya juga terkadang nggak terlalu klinik banget, nggak terlalu apalah, solusinya tuh sangat masuk akal sih sebenarnya. Itu yang Oke, saya suka oke. di situ. Oke. Nah, bisa nggak, Miss, kasih contoh dikit nih, gimana sih Mm-mm. sebenarnya cara meramal menggunakan metode Pak Ce ini? Iya, Mungkin sebetulnya taruhlah misalnya yang apa aja informasi yang dibutuhkan misalnya. informasinya dibutuhkan ya pastinya tanggal lahirnya dan jam Oke, lahir. oke. Kalau nggak ketemu, kalau misalnya orang tua kita nggak sempat catat jam lahir kita, sebetulnya Pak C-nya masih tetap bisa dibaca, tetapi Oke, hanya sampai usia maksimal 45 tahunan. Karena oke. jam lahir itu nanti akan menentukan kehidupan selanjutnya setelah usia di atas 45. Jadi setelah usia lebih dewasa lagi, untuk masa tua itu dilihat di jam lahir nantinya. Oke, Miss Ira. Eh, coba kalau misalnya tanggal lahir 10 Januari 1984. Jam lahir kurang lebih pukul 4.30 pagi. Itu bagaimana membacanya? Itu kita harus masuk ke aplikasinya dulu sih, Pak. Oh, ada aplikasinya. Oh, ternyata pakai aplikasi juga. Aplikasinya. Iya, Wah, ini harus berarti dukun aplikasi modern dulu. ini berarti kalau pakai aplikasi ini. Ini benar-benar kekinian ini Mm-mm. berarti pakai aplikasinya ini. Iya, betul. Oke. Harus Dan masuk aplikasinya ke mm, HDTix, mm, nanti bisa input dulu, register dulu di sana. Nanti mm, bisa ketahuan sih apa unsurnya apa. Jadi gini, Pak C itu mm. yang dilihat unsurnya hari lahir ya, sama kayak weton, kayak Jawa tuh kan ada weton tuh. Oke. Ya, itu lebih ke hari lahirnya. Nanti dari hari lahir Oke. itu akan dihitung elemen-elemennya, apakah elemennya itu kuat atau lemah, ya dari Mm, situ baru kelihatan apakah seseorang itu cocok bekerja di bidang apa. Jadi oke. dengan Pak J itu kita bisa ngelihat pekerjaan yang cocok kita untuk apa Oke. tepatnya, kemudian hari-hari apa tahun-tahun naas atau periode naas kita tuh apa. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi Oke. kalau ya, jadi misalnya tahun ini misalnya tahun kita ciong nih. Hmm, Ya, apa hmm, yang hmm, harus hmm, kita hmm. lakukan ya? Kalau lagi di tahun ciong ya kita jangan berbuat yang aneh-aneh gitu. Nanti bisa ketahuan lah, nanti bisa kena apes lah, seperti itu. Oke. Jadi pas munculnya tahun-tahun yang penuh dengan kewaspadaan, kita harus ekstra hati-hati. Apalagi Oke. kayak di misteri ini, tahun lagi nggak baik, terus datang datang ke tempat yang angker misalnya, baiknya jangan dulu Oh, gitu loh. Ditunda dulu. Atau ya. kalau Oke. memang terpaksa, kita harus pilih hari baik juga. Namanya debt selection. Hmm, Itu kita harus cek juga, oh nih hari ini baik, ya udah kita bisa jalan apa ke tempat-tempat yang serem-serem misalnya, seperti itu sih. Jadi kita bisa milih mana yang lebih baik untuk kita, mana yang terbaik untuk kita tuh kebaca. Oke. Tadi kalau boleh tahu berarti aplikasinya tadi masuk ke website gitu namanya kalau nggak salah HDTix ya. Adetix.com. HDTix Iya, ya. Oke, betul. itu bisa diakses ya kalau bisa kayak gitu. Betul. Cuma nanti mungkin untuk membacanya apa yang mungkin terangkum di situ itu mungkin butuh penjelasan dari Miss Ira ya mungkin ya karena mungkin Iya, kalau misalnya betul. ngelihat di situ hanya ada mungkin diagram-diagram, hanya mungkin ada angka-angka yang mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut ya kalau misalnya di situ ya. Iya, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti di sana. Sebentar, ini salah Oke. satu contohnya hasilnya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Oh oke, baik ya. Jadi Ini kayak ada aja. tulisan gitu ya. Kemudian ada kayak lambang kayak gitu. Nah, itu Iya, kemudian nanti kemudian akan diinterpretasikan ya. Itu kemudian nanti akan iya, betul, dijelaskan. betul. Dan Oke. di Pak Jenny kan modelnya nanti seperti ini, kemudian ada pilar dekade. Nah, pilar dekade itu yang sangat penting. Apakah Oke. seseorang itu cocoknya kerja di bidang apa? Terus apakah seseorang itu nanti lebih cepat dapat jodoh atau enggak? Itu kelihatan di Pak Jen. Wah, ini.
Ini Hmm, buat jomblo-jomblo ini ya, buat yang belum ketemu jodoh ini sangat cocok buat Anda. Sangat cocok kalau misalnya Anda belum menemukan pasangan Anda. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang Pak Ce atau Bazi, mungkin Anda bisa masuk websitenya di HDTix dan nanti hasilnya bisa Anda tanyakan ke Miss Ira ya. Ini sangat menarik iya. sekali. Nah, Miss Ira, aku mau nanya lebih lanjut nih. Biasanya kalau Miss Ira dapat orang yang datang, mereka biasanya bertanya tentang apa sih? Kalau misalnya pengen diramal gitu, biasanya bertanya tentang apa sih? Kebanyakan sih mereka tentang usaha ya. Oh, tentang usaha atau Usaha bisnis sama gitu ya. jodoh. Paling banyak di Oke. situ. Biasanya kalau jodoh itu cewek ya mungkin ya. Kalau Iya, misalnya yang cewek. datang Tapi itu. laki-laki juga ada aja sih yang nanya gitu loh. Terus hubungan relations dengan pasangan atau dengan pacarnya, dengan orang tua, Hmm. dengan adik kakak itu bisa kebaca di Pace juga. Oke, sebenarnya kalau menurut Miss Ira aja ya, tingkat akurasinya sebenarnya bagaimana sih? Berapa persen gitu mungkin atau mungkin berapa berapa besar dia tingkat akurasinya kalau menggunakan Pak Ace ini? Kurasnya lumayan ya bisa 80-90%, oke sih. Wow, ya lumayan besar juga berarti kalau Kurasnya misalnya tinggi. menggunakan Pak Ace itu ya. Kemudian Oke, 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 oke. selain Pace juga sebetulnya lebih tempat tinggal kita juga ada pengaruh sih, Mas. Jadi Oh misalnya gitu. Pace kita katakanlah pilar dekade kita lagi bagus nih, tapi Mm, tempat mm, tinggal mm. kita mungkin tidak menguntungkan, ya hasilnya nggak maksimal aja nantinya. Oke, 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 oke. Oke, Miss, pernah nggak mungkin ketemu orang atau klien gitu yang kemudian dia punya permasalahan yang mungkin cukup unik atau cukup aneh gitu atau mungkin ada yang nyerempet-nyerempet mistis gitu bisa cerita nggak Miss? Ada pengalaman-pengalaman seperti itu nggak kira-kira? Oh, ada. Teman saya juga ada, klien saya Hmm, juga ada. Nah, ini oke. uniknya kalau di Pak Jai ini, kita kalau lihat ada seseorang yang dia punya kemampuan, misal katakanlah seorang indigo gitu kan, itu Oke. syaratnya, jadi di Pak Jai ini kan terdapat ada 5 elemen tadi yang tadi saya sebutkan, ada Ya. kayu, api, tanah, logam, sama air. Nah, di Mhm. 5 elemen ini dibagi dua lagi menjadi elemen yang sama elemen Mhm. yin. Elemen Oke. yang tuh kebanyakan orangnya lebih terbuka, sementara elemen yin tuh orangnya lebih tertutup. Inti Kayak gitu. poinnya seperti itu. Jadi Mhm. 5 dibagi ditambah lagi 5 lagi, jadi totalnya ada 10 elemen. Oke, Nah, oke, kalau oke. untuk Pak C seseorang indigo atau Mhm. orang-orang yang lebih sensitif, lebih peka, itu biasanya dia syaratnya dia harus punya banyak elemen yang yin dibanding yang yang. Oke. Kenapa malah yin ya? Kalau boleh tahu ya. Alasannya apa Karena yin kira-kira? kan lebih lebih sensitif, lebih peka. Intinya Yin gitu. itu apa istilahnya sisi yang lebih peka, yang lebih sensitif ya. Iya, Oke. betul. Oke, 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 Dan oke, oke. yin-nya itu harus air. Yin-nya harus air karena Harus mengalir air. atau Ya, karena jadi apa? gini, kalau di Hmm. Pak J ini elemennya tuh kalau air yang itu Hmm. melambangkan apa ombak, ombak di laut, Ombak. laut. Oke. Sementara Hmm. air yin itu yang dianggap unsur yang paling lemah. Itu Hmm, hmm, hmm. melambangkan air hujan. Air Oke. hujan kan kecil-kecil gitu loh. Walaupun Hmm, hmm, kecil-kecil hmm, hmm. kalau banyak bisa jadi banjir kan. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Iya, sementara Hmm. kalau ini air, kalau tanah yang itu Hmm. lebih ke batu karang. Hmm. Sementara Oke, tanah oke. yin itu lebih ke tanah sawah, tanah yang becek itu tanah yin. Oke, Jadi oke, oke, ada oke, oke. perbedaan-perbedaan itu. Terus kalau Hmm, hmm, misalnya unsur kayu, kayu hmm, yang itu ya pohon tinggi. Itu kayu yang. hmm. Sementara Oke. kalau kayu yin itu lebih ke rumput, bunga, atau tanaman yang Oh, oke, oke, oke. merambat-merambat itu yin. Oke, 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 Jadi oke. gambarannya seperti itu. Terus sama lagi tadi tanah, kayu.
Kalau logam, kalau logam yang itu lebih ke pedang, pacul, Oh, itu kampak itu tanah iya, yang. iya, 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 iya. Logam yang, sorry. Oke, oke, Sementara oke, kalau oke. logam yin itu lebih ke perhiasan. Oke, perhiasan ya, aksesoris Jadi kayak gitu yin ya, tuh ya, ya. kesannya lebih halus, lebih lembut seperti itu kalau yin tuh. Oke, 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 Makanya oke. syarat kalau seorang indigo, kalau dari unsurnya dia harus Hmm. punya air yin. Air yin. Oke, 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 Hmm. oke. Nah, Banyak banyak air yinnya. hmm, Kemudian kalau dari sionya itu hmm. sionya mengandung unsur air juga. Sio Oke, sio babi itu mengandung babi. mengandung Hmm. ya sama sio tikus. Sio tikus, kebetulan saya sio tikus ya. Sio Kebet tikus mantap. Iya, kebetulan ya. Makanya kalau saya sih sio tikus itu katanya kalau kerja itu makanya biasanya giatnya malam gitu. Kalau siang itu tidur mulu gitu kan. Jadi kalau orang sio tikus itu katanya kalau aktifnya itu malah malam ketika orang pada istirahat itu terus dia malah kerja dia cari duit gitu. Katanya sih kalau yang saya tahu Kerja kalau sio keras tikus itu cuma kayak sio gitu. tikus. Oh, pekerja keras. Iya, 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 iya. Oke, boleh nggak share tentang pengalaman gitu ketika menghadapi mungkin suatu case atau suatu permasalahan dari klien yang cukup aneh atau mungkin nyerempet-nyerempet mistis atau horor kayak gitu? Bisa cerita mungkin, Miss? Oh, ya ada sih. Jadi klien itu dia ngerasa kayak rumahnya tuh kayak nggak nyaman gitu tuh ada semacam itu. Kayak gitu. Pas saya memang dari Pak Ceja memang ada banyak unsur airnya dia. Jadi dia orangnya cukup Oke, peka. oke, oke, Gitu. oke, oke. Terus ada juga yang memang selain di 10 unsur tadi yang tadi saya sebutkan, sebetulnya Hmm. seseorang itu juga kelihatan dari di Pak Cen kelihatan dari dewa-dewanya sebenarnya. Bukan dewa Oke, sesungguhnya ya, tapi lebih oke, ke bintang, kita katakan itu bintang. oke. Ada bintang-bintang tertentu di Pace yang memang misalnya kayak bintang Lungte itu maksudnya Hmm. keberkahan naga, istilahnya tuh itu Ya, ya, orangnya juga ya. orang-orang peka, orang-orang Oke, peka oke, dan oke, bisa oke. spiritual. Nah itu kebetulan teman saya itu dia kayak gitu, dia ngerasa lebih peka, Hmm. lebih ini ternyata pas dicek memang rumahnya dulunya rumah sakit, di belakangnya tuh Oh, kayak tanah gitu. rumah sakit. Iya, kayak gitu ya. Itu emang harus ada pembersihan juga ya dari sisi spiritualnya. Jadi Oke. memang kelihatan sih di Pace pertama dari unsur-unsurnya, kedua Hmm. ada dari bintang-bintangnya atau dalam Iya. di Pace bahasanya sensa atau dewa-dewa. Bukan dewa sesungguhnya, tapi memang Mm-mm. lebih ke bintang-bintang yang ada di Pace-nya dia. Oke, 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 oke. Nah, sebenarnya kalau kemudian ketika menghadapi case-case yang aneh gitu, kalau dari Miss Ira sendiri, sebenarnya gimana sih? Apakah kan kalau sebagai profesional kan nih harusnya kan nggak boleh takut, nggak boleh apa. Tapi Hmm. bagaimana kemudian Pak Zai ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sehingga kemudian klien itu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kayak gitu. Itu gimana itu? Secara dari segi pengalaman aja. Hmm. Kalau dari sini ya palingan misalnya kalau dia takut atau bagaimana ya pertama dari sisi keyakinannya dia itu satu. Mhm. Kedua dari paca bisa dilihat dari rumahnya. Ya Oke. rumahnya harus dibenahin dulu, khususnya dari feng shui-nya juga harus dilihat sih. Jadi Oh, jadi ini remedinya ada kaitannya sama Feng Shui. dari feng shui ya Hmm. pengaruhnya besar juga. Misalnya kalau Hmm. naro kalau di feng shui itu mangkuk mangkuk yang bernyanyi singing bowl itu Singing kalau bowl. naro juga nggak boleh sembarangan, malah bisa mengundang energi yin yang nggak baik malah datang dia. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Kayak ting, Nah, iya, ting, iya, ya. Karena itu suaranya kan tuh high nadanya agak frekuensi ya, kayak ya gitu ya. high Dia. frequency itu kalau dinyala
dimainkannya di tempat yang salah itu memang ada pengaruhnya juga. Energi yin-nya malah bisa datang, yang nggak diundang tuh malah bisa datang. Oke. Seperti itu. Jadi lebih dibenahin ke rumahnya sih, ke feng shui-nya. Terus kalau dari bintang-bintangnya memang dia punya bintang seperti itu, ya jalan satu-satunya ya pertama dia harus menerima dulu, kemudian ya ada unsur-unsur tertentu yang kita harus membuat remedi di satu tempat di lokasi yang tidak diinginkan, seperti itu. Misalnya remedinya salah satunya garam, terus garamnya bukan garam dapur sih, garam yang kasar itu. Iya, garam kasar ya. Ditaruh di satu mangkok begitu, terus ada dikasih uang logam, 6 uang logam, kemudian garamnya itu dikasih air, jadi nanti akhirnya garamnya itu jadi mengendap. Jadi kaku ya, jadi uang logamnya itu nempel di air, itu tujuannya untuk meredam energi-energi yang tidak baik. Seperti itu. Masuk akal sih sebenarnya, itu bisa dijelaskan juga ya secara saintifik ya, bahwa kalau garam itu kan dia cenderung mengikat gitu, ada ionized di sana, kaitannya sama energi sekitar, dan kemudian energi-energi yang mungkin tidak diinginkan itu bisa terikat dan bisa ngendap di sana. Masuk akal sih sebenarnya. Jadi yang namanya ilmu Pak Chen ini sendiri juga bukan klinik ya, berarti bukan ilmu yang sifatnya ini ilmu yang sebenarnya ada dasar-dasar itunya juga. Maksudnya ada dasar-dasar sains atau logikanya juga ya, Miss ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau Miss sendiri sebenarnya ketika mempelajari ini lebih merasa bahwa memang ini adalah sebuah, taruhlah mungkin sesuatu yang tadinya secara tidak sengaja dipelajari, atau memang karena Miss sendiri merasa bahwa Miss itu punya suatu yang berbeda, atau mungkin punya suatu kelebihan yang mungkin lebih bisa diaktualisasikan dengan media Pak Ce ini. Kalau menurut Miss Ira sendiri gimana? Kalau saya memang, ya saya suka ya, mungkin semacam passion saya juga sih. Ada passion di sana ya? Iya, gitu ya? Ada passion di sana. Jadi gimana ya, kalau ditanya suka, ya saya suka gitu. Bukan karena ngerasa bahwa diri ini kayak misalnya punya kemampuan magis, atau mungkin ada kemampuan mistis tertentu dari pengalaman yang mungkin pernah dialami selama ini kayak gitu. Nggak ada kaitannya sih kalau kemampuan, nggak sih ya. Cuma memang saya ngerasa kadang-kadang saya sensitif itu aja. Kadang-kadang ngerasa, kalau ngelihat sih ya pernah 1-2 kali, tapi lebih banyak ngerasa sih sebenarnya. Nah, balik lagi kalau di Pak Aceh ini tadi saya bilang, memang kebetulan di Pak Aceh saya memang saya banyak air yin juga di situ. Oke, gitu. Jadi ya, sudah dianukan sendiri ada modal apa peka mungkin? juga sebenarnya. Gitu. Ya. Terus berarti dengan metode ini kemudian dicek ke diri sendiri bahwa ternyata mungkin secara hasil, oh ya memang benar, berarti memang ada kepekaan atau mungkin ada sensitivitas juga terhadap hal-hal yang mungkin sifatnya nggak kelihatan gitu ya, Miss ya, maksudnya ya. Iya, betul. Ya ngerasa aja sih, cuman ngerasa, kalau lihat sih enggak. Belum. Oke. Nah, menarik sih. Nah, sebenarnya Miss ini kan yang namanya Pak Ce ini kan sebenarnya memang apa ya? Mungkin kalau orang ngelihat rumit banyak istilah-istilah yang nggak ngerti kayak gitu. Tapi gimana kemudian kalau bagi Miss Ira sendiri bahwa ini sebenarnya suatu hal yang mudah, suatu hal yang bisa dipelajari atau ditekuni kayak gitu, atau mungkin suatu hal yang sebenarnya gampang kok kayak gitu. Itu menemukan hal seperti itu gimana lewat Pak Ce ini? Kalau saya nih karena belajar Pak Ce udah cukup lama ya. Awalnya memang yang penting kita suka dulu. Pertama kita suka dulu, kedua ya setelah itu ya, karena dulu saya belajarnya ya paling aplikasinya begitu aja gitu loh, nggak kayak HDTix udah lengkap banget gitu loh. Kalau dulu saya memang modalnya harus saya hafalin juga, bukunya harus saya baca berulang-ulang, karena memang
banyak ada hal-hal yang perlu kita hafal, ada hal yang kita perlu pakai logik-logik juga gitu loh. Parameter-parameternya cukup banyak di Pak C itu. Oke. Itu sih. Jadi Oke, intinya oke, pertama oke. kita harus suka dulu. Kalau udah suka ya belajarnya sih harusnya lancar. Tapi Oke. sekarang ini kan teknologi juga udah banyak ya, udah banyak fitur-fiturnya udah mulai bisa dimunculkan ya, itu Oke. jadi lebih mempermudah belajar Pakca seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan mungkin yang barusan masuk di IG dari Mata Indigo, ada pertanyaan seperti ini. Miss Ira, untuk Pak Ce ini kan sebenarnya latar belakangnya adalah sebuah negeri yang memiliki 4 musim gitu, kalau nggak salah di Tiongkok sana kan di sana 4 musim. Iya, Bagaimana betul. kemudian ini relevan dengan negeri kita yang mungkin hanya punya 2 musim kayak gitu, yang mungkin yang secara saya bisa tangkap secara karakter mungkin beda ya antara negeri sana dengan negeri sini kayak gitu. Ya. Kemudian apa nggak ada hal-hal yang butuh penyesuaian nggak kayak gitu? Sejauh ini sih enggak ya, karena Pak Aceh itu cenderung bersifat numerologi ya, jadi enggak ada kaitannya sih. Beda halnya dengan kalau Chinese Metaphysics yang namanya Zeri atau Date Selection. Itu Oke. memang kita ada mengacunya terhadap 4 musim di negara China sana, tapi ya itu sudah disesuaikan dan udah dipelajari oleh para suhu-suhu di sini ya tetap bisa Oke. jalan juga sih, nggak ada masalah juga. Oke, 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 Gitu. oke. Memang tujuannya orang Cina kuno sana saat itu buat seperti ini karena mereka di sampai sekarang kan mereka memang bercocok tanam. Makanannya kan juga nasi juga. Jadi mereka harus Ya. menghitung tepatnya kapan bercocok tanam, kapan berhenti dulu kalau lagi datang musim dingin. Seperti itu sih gambarannya. Jadi Oke, nggak ada oke, masalah oke, sih oke. sebetulnya. Oke, wah, ini menarik banget nih, Ci Ira sebenarnya untuk obrolan ini, apalagi penjelasan tentang Pak Aceh ini. Tapi karena mungkin waktunya terbatas, nah ini kita udah harus masuk ke sesi terakhir ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Miss Ira. Ya. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang berminat atau mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin belajar tentang Pak Ce ini ataupun ingin mengetahui lebih lanjut tentang Pak Ce ini, apa pesan-pesannya apa yang bisa diberikan untuk mereka dari Miss Ira ini? Ya, pesan-pesannya kalau ingin tahu tentang Pak Ce bisa masuk kelas Pak Ce, atau kalau ingin dibacakan tentang Pak Ce masing-masing bisa hubungi saya juga untuk hal ini. Jadi kita bisa Wah, baca secara profesional. oke Belajar Pak sekalian Ce promosi. sama sekarang zaman sekarang sih lebih enak ya karena fitur-fiturnya Hmm, udah lengkap ya. Kalau di zaman oke. saya hafal mati itu. Kalau sekarang fitur-fiturnya udah pop up muncul-muncul. Oke, jadi lebih 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 enak dan mudah. lebih kekinian gitu ya, lebih mudah Iya, gitu ya. lebih ini. Gitu. Karena sebetulnya Pak Aceh itu seperti ngupas bawang sih Mas ya. Jadi Mm-mm, mm. banyak parameternya sangat banyak. Seperti Oke, itu. wah. Luar biasa, Cira. Malam hari ini tambah pengetahuan baru, tambah referensi baru, tambah ya ilmu baru juga. Saya juga baru tahu ini ada metode meramal seperti itu. Biasanya kan kalau orang meramal hanya pakai tarot, hanya pakai mungkin media, ada yang pakai tulang, ada yang mungkin hanya baca garis tangan atau palmistry kayak gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang baru, belajar menggunakan Pak Cedan sekarang juga ini seperti tadi yang disampaikan oleh Miss Ira, yang namanya dukun itu sudah nggak zamannya lagi pakai menyan, pakai hio, atau mungkin pakai sajen dan lain sebagainya. Kali ini Miss Ira sudah menyampaikan sendiri bahwa dukun zaman sekarang juga bisa pakai aplikasi, juga bisa pakai teknologi, dan itu membantu untuk menjawab atau mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari orang yang datang. Ya, Miss Ira ya, mungkin kayak gitu. Nah, eh, aku makasih banget nih Miss Ira udah mau jadi bintang tamu, udah mau Sama-sama jadi Mas Yus. narasumber, udah mau Makasih juga. berbagi ilmu di sini. Dan buat teman-teman kalau misalnya mungkin tertarik bisa langsung cek ke website namanya HDTix ya. HDTIX itu. Bisa browser di Google, Oh, bisa browsing di Google juga.
hdtix.com. Nanti Anda bisa pilih di sana dan nanti bisa juga kalau misalnya mau menghubungi Miss Ira, nanti saya akan lampirkan bagaimana cara menghubunginya, bisa lewat Instagram, bisa lewat mungkin nomor atau apapun, nanti saya akan lampirkan di form deskripsi konten pada hari ini. Oke, kita sayang sekali sudah harus sampai di penghujung acara. Kali Ya. ini nggak terasa juga karena mungkin Iya. ngobrolnya asik banget ini ya. Dan sangat menarik sebenarnya, dan mungkin juga supaya kalau misalnya nanti teman-teman mau request atau mungkin merasa bahwa terlalu sedikit yang diketahui, nanti kita akan bisa buat lagi untuk part atau konten selanjutnya. Kita bisa kupas lebih dalam lagi tentang Pak Ce ini ya. Oke, Mas Yus tutup untuk sesi konten channel Diari Mata Indigo pada hari ini di segmen Diari Mata Indigo siaran. Kali ini bersama Miss Ira membahas tentang Pak Ce. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk tetap subscribe dan bunyikan tanda lonceng di channel Diari Mata Indigo sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk konten-konten yang lebih seru, yang lebih mistis, yang lebih menarik lagi. Mas Yus sampaikan tutup untuk segmen pada hari ini. Dan Mas Yusuf sampaikan terima kasih buat yang menyaksikan. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Selamat malam. Makasih Mas Yus. Makasih semua.